Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah OpenRocks Pro. Ya, beberapa bulan yang lalu, saya sama Bro Hadi itu sempat nyobain TWS buat olahraga yang namanya Bose Ultra Open Earbuds. Waktu pertama kali dia launching. Dan menurut kami sih, itu TWS olahraga yang terbaik ya, yang pernah kami coba seenggaknya sampai sekarang. Tapi ya gitu, harganya tuh lumayan banget. Itu harganya di 4 jutaan ya, alias lebih mahal dari TWS-nya Apple yaitu AirPods Pro yang keluaran terbaru sekalipun. Tapi ya namanya orang kalau udah suka atau udah hobi, pasti ada yang beli juga ya. Mau semahal apapun harganya. Kayak smartwatch harga belasan juta, ada kok yang beli. Sepeda harga puluhan juta, ada yang beli. Bahkan sepatu olahraga yang harganya 3 juta ke atas, ada juga yang beli. Ya, sky is the limit. Nah, buat Anda atau saya yang pengen punya TWS buat olahraga, cuma budgetnya belum sesultan itu, tenang. Ada kok TWS buat olahraga yang harganya bahkan gak nyampe setengahnya Bose Ultra Open Earbuds tadi. Ya, namanya OpenRocks Pro nih. Harganya 1,7 juta. Murah, tapi apakah worth itu? Yuk kita bahas. Oke, sebelum membahas TWS-nya, saya sempat kaget ya pas habis ngebuka kotak dari OpenRocks Pro ini. Yang ternyata charging case-nya tuh gede banget, Pak. Itu ukurannya kayak telur angsa ya, gede banget asli. Tapi sebenarnya wajar ya untuk model TWS open ear kayak gini, yang memang tongkrongannya tuh agak boros tempat. Nih kayak si OpenRocks Pro ini aja kan ada ear hook-nya ya, yang emang tongkrongannya tuh jadi gede banget ya, dan ini fungsinya buat nyantolin ke telinga. Nah, selain ada earphone dan juga charging case-nya, di sini juga ada beberapa perintilan kayak buku panduan, kartu garansi, dan juga kabel buat charging yang pakai USB-A ke USB-C. Ya, untuk ukuran TWS harga 1,7 juta, charging case dari OpenRocks Pro ini bisa dibilang nggak terlalu fancy lah. Ini materialnya full plastik, terus nggak ada sistem magnet ya buat buka tutupnya. Udah gitu juga nggak ada wireless charging. Cuma saya suka sih dengan tekstur garis-garis di bodinya ini, yang ngasih grip lebih enak ya, dan juga anti slip atau anti licin gitu. Nah, kalau ngomongin silicone case, sebenarnya ada versi official dari OpenRocks ya. Tapi itu kayak semacam pouch karet yang fungsinya tuh buat nyimpen earphone TWS-nya doang. Misal kita pakai buat olahraga ya, biar gak mencar-mencar kemana gitu. Jadi dimasukin ke pouch karet. Jadi bukan model silicone case yang kayak TWS pada umumnya ya, yang ngelindungin charging case-nya sekalian. Terus kalau untuk TWS-nya, ini bahannya campuran antara plastik dan juga rubber ya, atau karet. Nah, rubber atau karetnya tuh ada di bagian sambungan ear hook ini ya. Jadi ini bisa dibengeng-bengengin ya, dan fleksibel itu buat diatur ukurannya sesuai daun telinga masing-masing. Tadinya tuh saya sempat ragu juga sih mau nyobain model open ear kayak gini, karena ya ini kan nggak nyolok ke telinga ya. Apakah fittingnya tuh nyaman atau gampang copot gitu ya. Tapi pas sudah dicoba dipasang kayak gini, disesuaiin, dikunci ear hooknya. Dan kemarin saya sempat coba buat lari gitu ya, lari sepedaan di lapangan, dan saya coba buat headbanging kayak gini tuh ya nggak jatuh gitu, kayak masih aman. Gripnya masih lumayan kuat sih ya, tapi ya balik lagi ya, mesti pinter-pinter juga ngatur ear hooknya supaya ngunci di bagian antara lubang telinga sini sama di bagian sini nih. Ini kalau udah ngunci sih udah enak harusnya sih. Nah, OpenRocks Pro ini juga udah aman sih kita pakai buat olahraga sambil keringetan, atau kita pakai pas lagi gerimis, hujan-hujan gerimis itu yang tipis-tipis masih aman ya. Cuma ya jangan sampai dicemburin air atau dibawa berenang, karena ini bukan TWS yang spesifik buat renang ya. Ini sertifikasinya sendiri masih IPX5. Nah, di luar untuk kebutuhan sports, TWS model open ear kayak gini emang enak ya untuk aktivitas yang butuh durasi lama gitu. Dan bahkan ini lebih enak dari TWS yang model in-ear. Karena mau seenak apapun fittingnya, jujur aja nih, saya tuh nggak bisa pakai TWS in-ear atau yang nyolok itu di atas 2 jam. Karena ya di atas itu tuh rasanya udah pegel banget di telinga gitu. Nah, pas nyobain model open ear kayak gini, ini tuh kerasanya relax aja ya, karena kayak nggak berasa pakai earphone. Nah, ini jadi cocok buat yang suka long travel atau long flight ya, misalnya buat dengerin lagu sambil tidur gitu, jadi nggak terlalu pegel di telinga. Terus kalau untuk pairingnya juga gampang banget ya, kurang lebih kayak TWS pada umumnya sih. Yang penting charging case-nya dibuka kayak gini, udah langsung muncul daftar listnya di Bluetooth smartphone Anda. Nah, untuk koneksi Bluetooth-nya ini pakai Bluetooth 5.2 ya, dan karena udah pakai chipset Qualcomm, dia tuh udah pakai kodeks aptX. Jarang-jarang loh ada TWS open ear yang bisa perjuangin kodeks sampai aptX ya. Karena ya rata-rata tuh masih mentok di AAC doang.
Saya sempat sebelumnya searching ya di Play Store, nemu sih aplikasi OpenRocks, tapi ternyata pas udah coba diinstal, terus register macem-macem, ternyata aplikasi itu cuma kompatibel buat OpenRocks yang seri X, yang kayaknya nggak dijual resmi di sini deh. Jadi buat OpenRocks Pro ini dia nggak punya aplikasi pendamping sama sekali. Kalau pengen ngubah profil suaranya ya mau nggak mau harus ngatur equalizer yang ada di smartphone. Tapi seriusan deh, saya nggak expect ya suaranya tuh bisa sedetail dan sengebas ini untuk ukuran TWS open ear. Powernya tuh lumayan gede, bassnya juga cukup menampol. Tapi ya emang sih nggak senampol bass di TWS yang nyolok di telinga. Drivernya juga lumayan gede, ini di 16,2 mm. Ya sebagai perbandingan aja, untuk TWS in-ear itu rata-rata drivernya masih di 10-11 mm doang. Buat dengerin musik-musik yang beat up kayak EDM dan juga hip hop, ini masih masuk banget sih karakter suaranya. Untuk suara vokal juga kedengaran natural, cuma sekilas ini kayak nggak berasa pakai TWS open ear ya. Malah kalau saya rasa-rasain, ini tuh karakter suaranya kayak model half ear gitu. Nah, enaknya pakai TWS open ear kayak gini, kita jadi lebih aware ya sama lingkungan sekitar. Tanpa perlu ribet-ribet kita nyalain mode ambience kayak di TWS in-ear pada umumnya. Misalnya kayak kita pakai lari nih sambil dengerin musik. Sebenarnya kita masih bisa aware lah sama kendaraan yang lalu lalang di sekitar ya. Jadi kita bisa memposisikan diri di tempat yang nggak ngeganggu mereka. Atau kita lagi nunggu kereta atau pesawat, terus tiba-tiba ada pengumuman dari petugasnya kayak perubahan jadwal mendadak itu, kita masih bisa tahu nih infonya meskipun kita lagi sambil dengerin musik atau lagi mantengin sosial media. Oh ya, TWS ini juga masih nyediain tombol fisik buat ngontrol musik atau panggilan, kayak buat play pause media, terus next previews, naik turunin volume, atau buat nerima atau nolak panggilan. Dan ini semua bisa kita pelajarin dari buku manualnya. Cuma ada sedikit catatan nih yang agak ganggu saya soal tombol fishingnya ya. Tepatnya di bagian posisi bawah sini nih. Jadi pas kita fitting earphone-nya di telinga, ini kalau tombolnya ada di bawah, ini tuh ngeganggu banget tak. Ini kadang kepencet gitu ya. Ini kayak saya nih pas lagi meraktekin tuh kan. Ini ngepencet lagi ngeplay musik yang ada di Spotify smartphone. Saran saya sih kalau untuk next gen-nya ya, ini tombolnya tolong dipindah lah. Jangan di bagian bawah sini, bisa ditaruh di samping atau di bagian atas sini masih lebih aman. Ya, karena memang diposisiin sebagai TWS buat olahraga, ya TWS emang nggak punya fitur low latency. Tapi kalau dipakai buat nonton YouTube atau buat mantengin IG Reels atau TikTok, sebenarnya suaranya juga masih sinkron kok antara suara yang kita dengerin dengan gerak mulut yang kita tonton di layar. Cuma kalau untuk game ya, khususnya buat game-game shooter kayak PUBG Mobile, itu memang masih ada delay tipis-tipis sih. Jadi pas kita nembak di layar, itu kedengaran suaranya agak ketinggalan pas kita dengerin di TWS-nya. Cuma tipis banget. Nah, salah satu bagian yang saya suka dari TWS ini tuh ada di daya tahan baterainya, yang badak banget. Ini udah saya pakai sekitar 4 atau 5 hari ya. Dan baterainya tuh posisi dari 100% pas awal pakai sekarang udah di kisaran 70%. Kayak 70% juga baru turun sih kemarin. Kemarin tuh masih 80%-an. Padahal ya udah saya pakai buat dengerin musik di Spotify, saya pakai buat Zoom meeting di kantor juga. Malamnya saya pakai buat ngelarin serial di Netflix ya. Itu lumayan lama juga ya. Dan kata mereka sih memang baterainya ini bisa tahan sampai 18 jam non-stop tanpa charging case-nya. Gokil sih. Karena sebagai perbandingan aja, TWS in-ear ya, itu rata-rata paling ngasih durasi baterai itu kurang lebih sekitar 7-9 jam doang. Habis itu ya habis gitu ya, tanpa charging case-nya. Jadi mau gak mau harus diisi lagi lewat charging case. Nah, sementara untuk charging case-nya sendiri, karena ini juga gede banget ya, kayak telur angsa, ini baterainya sekitar 400 mAh. Dimana kalau kita pakai sekali ngecas ya, ini bisa ngasih playtime sekitar 46 jam. Alias kurang lebih nyaris 2 hari non-stop. Nah, pertanyaannya dengan baterai sebadak itu, ngecasnya lama nggak sih? Ini ngecas di charging case ya, ini butuh waktu sekitar 1,5 jam lah sampai benar-benar penuh. Nah, kalau untuk charging case-nya, kalau emang kosong, dia butuh waktu sekitar 2,5 jam ya, sampai 100% buat ngisi sampai penuh. Oke, jadi kesimpulannya, buat Anda yang lagi cari TWS buat olahraga dan memang agak sensitif nih atau gampang tundel lah ketika pakai TWS in-ear yang harus nyolok-nyolok ke telinga. Ini TWS cukup rekomen. Apalagi fittingnya juga enak ya untuk ukuran open ear dan baterainya awet banget.
Jadi ya nggak perlu bolak-balik nyolok ya. Sekali ngecas sampai full nih bisa kurang lebih dipakai 1 mingguan lah untuk kebutuhan yang normal. Tapi buat Anda yang lagi cari TWS untuk kebutuhan yang lebih casual dan nggak terlalu sensitif sama TWS yang nyolok-nyolok atau yang in-ear, sebenarnya masih banyak ya opsi TWS di luar sana yang lebih baik dari TWS ini di harga 1,7 juta. Karena ya perlu diingat, ini TWS tuh di harga segini nggak punya aplikasi pendamping. Kita nggak bisa custom suaranya juga. Dan untuk build quality juga kurang sebanding lah dengan harganya. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya. Terutama buat Anda yang masih penasaran sama TWS OpenRox Pro ini. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian TWS ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya, di sini saya Arya, dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.